Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel Ki and Ta. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka berhati-hatilah dengan mulut kalian, jangan sampai menyebarkan fitnah. Dalam video kali ini saya akan menceritakan film kisah nyata dari negara Iran, yaitu film The Stoning of Soraya M. Film ini menceritakan seorang wanita muslim yang bernama Soraya difitnah oleh suaminya berzina dengan tetangganya, sehingga Soraya harus dihukum rajam sampai meninggal. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang mengendarai mobil. Pria itu bernama Fridon, seorang jurnalis Prancis keturunan Iran yang sedang melakukan perjalanannya ke Iran. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobilnya mogok dan dia menumpangi bis yang kebetulan melewatinya. Sambil menderek mobil mogok ke desa Kupayeh yang merupakan desa terdekat untuk memperbaiki mobilnya. Dan ada seorang wanita tua yang bernama Zahra sedang mengusir anjing yang sedang memakan sisa-sisa tulang di dekat sungai. Zahra mengumpulkan tulang sisa yang dimakan anjing itu. Kemudian Zahra mencuci dan menguburkan tulang-tulang itu. Fridon pun berhenti di tempat bengkel yang dimiliki oleh Hasim. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, Fridon pergi ke kedai kopi. Tapi Zahra yang melihatnya menghentikan Fridon dan berbicara dengan bahasa Inggris supaya para warga tidak mengerti pembicaraan mereka. Zahra pun memberitahukan Fridon kalau ada rahasia di desa ini yang harus diketahui olehnya. Wali kota Ibrahim dan Syekh Hasan atau ulama Hasan yang kebetulan di sana meminta Fridon untuk mengabaikan Zahra karena Zahra sudah dianggap gila oleh para warga setempat. Ibrahim mengusir Zahra dan meminta Fridon untuk beristirahat di tempatnya, karena itu merupakan kebiasaan menjamu orang yang berkunjung ke desanya. Tapi Fridon dengan sopan menolaknya, karena dia hanya menunggu sambil mobilnya selesai diperbaiki, dan langsung pergi karena pekerjaannya yang merupakan seorang wartawan. Zahra yang sedari tadi mengawasi Fridon melemparkan surat kepadanya. Fridon yang penasaran membuka surat itu yang berisi potongan jari dan sebuah gambar peta. Fridon pun pergi mengikuti sesuai peta yang diberikan oleh Zahra. Dan rupanya jalan itu merupakan jalan ke rumah Zahra. Zahra menanyakan apakah ada yang mengikutinya. Fridon hanya menggelengkan kepala mengisyaratkan kalau tidak ada satupun yang mengikutinya. Zahra menyuruh keponakannya untuk pergi bermain. Fridon pun meyakinkan lagi kalau Zahra adalah orang gila seperti warga lain memanggilnya. Setelah Fridon mendapatkan surat yang berisi potongan jari, Zahra pun menyuruh Fridon untuk duduk dan mendengarkan ceritanya dan memutuskan siapa yang sesungguhnya gila, dia atau warga. Zahra meminta Fridon untuk merekam suaranya karena suara wanita di negara Iran tidak pernah didengar dan berharap suara dia terdengar oleh dunia. Fridon pun mulai merekam dan Zahra menceritakan kalau ada pria yang berkelakuan seperti iblis yang bernama Ali, yang mempunyai istri yang bernama Soraya. Ali meminta bantuan kepada Syekh Hasan atau ulama Hasan untuk membujuk Soraya bercerai dengan dirinya, agar Ali tidak membayar uang perceraian dan santunan. Hasan yang tahu sifat Soraya mengatakan kalau Soraya tidak akan mau diceraikan. Tapi Ali mengancam Hasan jika tidak membantunya, dia akan membongkar masa lalu Hasan yang merupakan keluaran dari penjara. Dan menjadi syekh atau ulama merupakan usaha dari Ali. Hasan yang mendapatkan ancaman dari Ali langsung mendatangi Soraya dan memberitahukan kalau Soraya sudah tidak melayani Ali sebagaimana istri melayani suaminya. Dan mengatakan kalau Ali ingin menikah lagi, tapi tidak mampu untuk menafkahi dua orang istri. Maka dari itu Ali meminta Soraya untuk mau diceraikan. Soraya bersikeras kalau dia tidak mau diceraikan, karena dia masih butuh untuk membiayai anak-anaknya yang masih kecil, sedangkan Soraya tidak bekerja. Hasan juga menawarkan kalau dirinya akan menafkahi dan menikah siri dengan Soraya,
kalau Soraya bersedia bercerai dengan Ali. Zahra yang sedari tadi mendengarkan percakapan mereka langsung mengusir Hasan dan memarahi Hasan kalau maksud tujuannya adalah sebatas nafsu belaka. Zahra menanyakan apakah pernikahan Soraya dan Ali baik-baik saja. Apakah Ali masih bermain dengan pelacur? Soraya hanya memperlihatkan badannya yang penuh luka oleh Ali. Soraya mengatakan kepada Zahra kalau Ali ingin menikah lagi dengan gadis belia yang bernama Mehri, yang baru berumur 14 tahun yang ayahnya akan dihukum mati. Dan Ali menjanjikan kalau ayahnya akan bebas jika anaknya menikah dengan Ali. Zahra memperingatkan Soraya untuk berhati-hati karena Ali dan Hasan akan merencanakan sesuatu. Setibanya pulang, Ali memarahi Soraya karena telah berlaku buruk kepada Syekh Hasan dan terus meminta Soraya untuk mau diceraikan. Pertikaian pun tidak terelakkan. Soraya pergi dan membawa anak-anak perempuannya ke rumah Zahra. Tiba-tiba saja Hasim mendatangi rumah Zahra untuk meminta bantuan untuk memeriksa istrinya yang sedang sakit parah. Di perjalanan, Zahra melihat Ali yang sedang bermain-main dengan pelacur. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tapi sayangnya istrinya Hasim sudah meninggal dan meninggalkan suami dan anaknya Musen yang berkebutuhan khusus. Pagi-paginya para warga melayat, tapi tradisi di sana sungguh sangat aneh. Jenazah masih belum dikuburkan, tapi para tetangga malah menjarah barang-barang orang yang sedang berduka. Soraya yang baru datang langsung menghalangi mereka untuk merampas barang-barang milik almarhum. Ibrahim yang merupakan wali kota di sana memanggil Zahra dan mengucapkan terima kasih karena telah membantu Hasim. Dan mereka juga meminta Zahra supaya Soraya mau bekerja untuk membantu keluarga Hasim, untuk menyiapkan keperluannya seperti memasak dan mengurus rumah selepas istrinya Hasim meninggal. Zahra juga meminta kepada mereka kalau upahnya hanya milik Soraya, dan Ali pun menyetujuinya. Hasim berterima kasih kepada Soraya karena telah menyelamatkan barang-barang dari rampasan tetangga. Dan di sana Ali diam-diam terus memperhatikan pergerakan Soraya dan Hasim. Ali memberitahukan kepada Syekh Hasan kalau ada sesuatu antara Soraya dan Hasim. Ali merencanakan untuk memfitnah Soraya berbuat zina dengan Hasim, agar Soraya dapat hukuman rajam, sehingga Ali tidak harus membayar tunjangan jika Soraya meninggal nanti. Zahra tidak sengaja melihat mobil Ali terparkir di rumah wali kota Ibrahim. Rupanya Ali mengadukan kepada Ibrahim kalau Soraya berbuat zina dengan Hasim. Tapi Ibrahim memerlukan minimal 2 saksi jika Soraya memang melakukan perzinahan. Zahra meminta Soraya untuk berhenti dari pekerjaannya. Tapi Soraya menolaknya karena ini merupakan satu-satunya harapan dia untuk menghidupi anak-anaknya. Ali dan Hasan mengundang Hasim ke rumahnya. Hasan memberitahukan Hasim kalau Ali curiga kepada Soraya dan Hasim mempunyai hubungan. Ali juga menanyakan apakah Soraya menginap di rumah Hasim. Hasim mengatakan kalau Soraya selalu pulang tepat waktu dan merupakan wanita yang baik-baik. Dan Hasim pun meninggalkan mereka. Ali dan Hasan kembali mendatangi Hasim dan mengancam jika Hasim tidak mengakui kalau Soraya sudah berbuat zina, maka Hasim akan terseret juga dengan hukuman rajam dan mengakibatkan anaknya menjadi yatim piatu dan akan ditempatkan di rumah sakit jiwa. Mendengar ancaman itu, Hasim pun mengakui kalau Soraya sudah tidur di rumahnya dan berbuat layaknya suami istri. Soraya pun langsung dihajar oleh Ali di muka umum kalau Soraya telah melakukan perselingkuhan dengan Hasim. Zahra pun memisahkan dan meminta Ibrahim untuk datang ke rumahnya. Ali pun mengadu kepada Ibrahim yang baru saja datang ke rumah Zahra kalau Soraya telah melakukan perselingkuhan. Hasim pun datang dan membenarkan kalau Soraya telah berselingkuh. Bahkan dengan teganya Ali menuduh istrinya hamil anak orang lain.
Ibrahim mengatakan kepada Soraya kalau ada 2 saksi telah menuduh Soraya berbuat zina, dan Soraya harus membuktikannya jika Soraya tidak bersalah, apalagi suami sendiri yang menuduhnya. Mereka pun mengumpulkan dan mengadakan rapat dengan ayahnya Soraya dan memutuskan kalau Soraya bersalah telah melakukan perzinahan dan akan dihukum rajam. Para pengawal dari pengadilan datang untuk mengawasi. Seorang gadis berlari dan memberitahukan kalau hukuman rajam akan dilakukan 1 jam lagi. Zahra berusaha membawa kabur Soraya, tapi sayangnya rumah Zahra sudah dijaga ketat oleh para pengawal dari pengadilan. Anak-anak mengumpulkan bebatuan untuk hukuman rajam nanti, dan sebagian warga menggali lubang untuk hukuman rajam. Soraya menitipkan anak-anaknya kepada Zahra dan memberitahukan tentang dirinya jika anaknya sudah besar nanti. Ibrahim meminta petunjuk kepada Allah dan meminta tanda jika hukuman rajam ini salah. Para warga pun menjemput Soraya dan membawanya ke pusat desa. Ibrahim memberikan keputusan kalau Soraya diberi hukuman mati. Tapi di saat Syekh Hasan memberikan pidatonya, datanglah mobil sirkus yang mengganggu jalan hukuman rajam. Kemudian mereka memindahkan Soraya dan menguburkan setengah badannya. Ayahnya Soraya yang melemparkan batu pertama, tetapi beberapa kali tidak kena. Seseorang mengatakan kalau itu pertanda dari Allah kalau hukuman rajam ini salah. Tapi Ali yang mendengar itu langsung melempari Soraya. Anak-anaknya pun yang lelaki disuruh untuk melempari batu kepada Soraya. Dan seterusnya para warga melempari batu kepada Soraya, sampai Soraya meninggal. Sayangnya Ibrahim tidak menyadari pertanda yang Allah berikan kepadanya, yang berupa sirkus datang dan lemparan ayahnya yang tidak kena. Para sirkus yang berada di sana dengan perasaan iba menutupi jenazah Soraya dengan kain. Dan para warga melarang jenazah Soraya untuk dikuburkan di desa Kupayeh. Zahra dan para ibu-ibu membawa jenazah Soraya ke tepi sungai. Fridon yang mendengar cerita ini hanya terdiam dan menangis. Tiba-tiba saja Hasim mendatangi rumah Zahra dan mengatakan kalau mobilnya sudah selesai diperbaiki. Ibrahim dan Hasan menunggu di bengkel Hasim dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Ali pun datang dengan mobilnya. Hasan merasa heran kenapa Ali berada di sini, padahal ini merupakan hari pernikahannya dengan Mehri. Ali pun mengatakan kalau pernikahannya dibatalkan karena ayahnya dihukum mati. Hasim yang mendengar itu pun bilang kalau semuanya menjadi sia-sia. Dan perbuatan rajam yang kemarin yang didapatkan Soraya karena dia telah diancam. Ibrahim pun memarahi Hasan karena telah berbohong. Hasan meminta Ibrahim kalau Fridon tidak boleh pergi begitu saja. Sebelum pergi, Fridon digeledah dan dihancurkan semua kaset yang berada di tasnya. Fridon pun dengan geram akan mengadukan kejadian ini kepada pemerintah setempat karena barang-barang Fridon dihancurkan seenaknya begitu saja. Dan saat pergi, Zahra menunggunya dan memberikan kaset rekaman yang telah disembunyikan olehnya. Dan Fridon pun pergi dengan selamat. Zahra pun memberitahukan Ibrahim dan Hasan kalau dunia akan tahu tentang kejadian ini. Dan film pun berakhir. Sedih banget nonton film ini. Ternyata anjing yang di awal diperlihatkan itu memakan tubuhnya Soraya sampai tersisa hanya tulang belulangnya. Demi memuaskan hawa nafsu suami yang bejat, dia tega memfitnah istrinya sampai dirajam. Maka berhati-hatilah dengan ucapan kita. Jangan sampai kita berucap kebohongan demi keuntungan sendiri. Dan jangan sampai hawa nafsu mengalahkan akal dan pikiran kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian video kali ini, tetap support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian update terus video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.